Sebelumnya saya akan membahas mengenai data ekonomi ya. Untuk hari ini ada beberapa data yang dirilis nanti ya, seperti dari Poundsterling ya, eh, klaim pengangguran, kemudian unemployment rate ya. Lalu nanti jam 5.30 dia ada BOE Government Currency Speaks ya. Kemudian inflasi, laporan inflasi ya dari Bank of England. Kemudian nanti malamnya ada Producer Price Index ya dari Amerika ya. Kemudian jam 10 dari New Zealand ya, dia ada annual budget release ya. Kemudian setengah 11 malam dia ada dari US ya, dari Amerika itu ada crude oil inventories ya. Saya akan membahas sedikit mengenai data ini ya. Ya, apabila kita lihat ya, claimant count change ya, itu merupakan laporan ya untuk mengukur orang yang mengklaim tunjangan pengangguran ya. Namun yang secara aktif dia mencari pekerjaan. Nah, fungsi dari laporan ini adalah sebagai barometer bagi kesehatan pasar tenaga kerja di Inggris ya tentunya. Nah, pertumbuhan pekerjaan yang lebih tinggi disertai dengan ekspansi ekonomi itu dapat memicu tekanan inflasi, di mana tekanan inflasi ini akan memicu pasar mengenai naiknya sektor bisnis ya. Nah, apabila kita lihat ya, dari Desember 2013 ya, di bulan itu cukup membaik ya, Desember 2013. Kemudian di Januari ya dia turun ya sampai ke bulan April. Nah, apabila kita lihat dari grafik ya, bar ini menunjukkan adanya perbaikan ya dari Poundsterling itu sendiri ya, dari Inggris ya. Ya. Kemudian dari unemployment rate jelas di sini terlihat tingkat pengangguran di Inggris mulai turun ya. Namun sebenarnya masih tinggi ya, masih di atas 6,9% ini mulai turun ya, tapi masih di atas 6%-an ya. Itu untuk di Inggris gitu. Jadi istilahnya walaupun dia ekonomi sudah paling membaik ya di antara negara maju lainnya, namun unemployment rate di Inggris masih cukup tinggi. Kemudian dari Producer Price Index ya, ini merupakan sebuah indikator untuk menghitung ya perubahan harga dalam tingkat pedagang ya, atau grosir ya. Biasanya ini mengukur tingkat perubahan harga perspektif dari penjual ya. Walaupun data ini tidak sebagus CPI ya dalam mengindikasi tekanan inflasi, namun karena di dalamnya itu ada komponen barang-barang yang sedang dalam proses produksi. Nah, PPI ini seringkali ya sekaligus dapat memperkirakan CPI ya. Jadi dalam artian apabila Producer Price Index naik, maka nilai mata uang negara itu akan menguat ya. Ini disebabkan karena harga barang secara nasional dalam suatu negara itu stabil atau turun ya, maka akan mengakibatkan perekonomian akan kondusif ya atau sehat ya, di mana inflasi per bulan 0% atau bahkan turun itu akan membuat mata uang lokalnya menguat. Nah, kalau misalkan kita lihat data yang terakhir dirilis ya di Amerika ya, ini sedikit membaik ya, 0,5% ya dari sebelumnya 0,1. Nah, selanjutnya data malam itu ada untuk crude oil inventories ya di Amerika ya. Apabila kita lihat ya dari bulan sebelumnya ya, Mei 2014 tanggal 7 ya, ada penurunan pada crude oil inventories ya. Itu membuat makanya pergerakan pada kemarin ini sempat naik. Namun sebenarnya isu mengenai Ukraina ya itu masih menjadi istilahnya bisa menjadi market mover khususnya di komoditi ya. Seperti kita tahu bahwa
konflik ya di wilayah timur Ukraina ini masih menjadi perhatian pasar ya, di mana kita tahu bahwa referendum telah digelar oleh kelompok separatis untuk memisahkan diri dari Ukraina ya. Nah, kemungkinan Ukraina tidak akan menerima ya segala hasil dari referendum ini, dan juga sekutunya ya NATO dan Amerika ya, apabila hasilnya nanti itu mendukung pemisahan diri dari Ukraina. Nah, pasar masih menunggu reaksi dari Rusia ya. Nah, dukungan dari Rusia ini tentunya akan memicu konflik baru ya, yang bisa meningkatkan kecemasan di pasar keuangan. Nah, di tanggal 7 bulan 2014 tahun 2014 ya, di sini saya dapat berita bahwa NATO akan mempertimbangkan kembali ya, akan istilahnya dia bakal deploy atau menaruh pasukannya itu secara permanen, bukan sementara lagi ya, di timur Eropa ya, guna meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina ya. Nah, ini merupakan peta kekuatan ya dari Rusia di wilayah perbatasan Ukraina ya. Apabila kita lihat ya, Rusia ini cukup serius ya menanggapi masalah Ukraina ya. Di mana apabila banyak kekhawatiran apabila situasi di perbatasan ini memanas dan pecahnya perang antara pasukan NATO dan Rusia ya, maka banyak yang memprediksi bahwa perang dunia ketiga ini tidak akan terelakkan, dan tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap mata uang ya dan saham gitu, serta komoditi ya, terutama di oil ya, dan emas. Oke. Untuk berita mungkin sedikit aja Bu, seperti itu. Ya, mungkin lebih ke teknikal, silakan dilanjut. Oke. Sekarang kita lihat teknikal ya. Setelah harga ya sempat menguji level support ya di area 79 ya, itu harga kembali rebound ya, mendekati resisten 80 ya, yang merupakan level psikologis untuk indeks dolar ya. Yang kita lihat beberapa hari belakangan ini bahwa penguatan atau strong dolar ya itu membawa mata uang lainnya kembali melemah ya, diseret oleh indeks dolar. Nah, penembusan ke atas level 80 ini ya akan membawa indeks dolar ke level yang lebih tinggi ya, dengan next resistance ada di 80.60. Ya, penguatan dolar juga terjadi terhadap pound sterling ya, itu membawa pergerakan pound terhadap dolar itu menembus level support sebelumnya di 1.692.200 ya, dengan target jangka pendek di support sebelumnya di 1.68300. Ini juga udah tercapai ya targetnya ya, dengan target koreksi lanjutan sekitar 1.8 ya. Oke, selanjutnya di Aussie ya, level 0.93930 ya, itu menjadi resisten cukup kuat bagi pergerakan Aussie dolar ya, yang menahan pergerakan ke atas ya di 4 jam dengan support terdekat di 0.93450 ya. Apabila harga ya berhasil ditutup bergerak stabil di bawah level 0.93450, tentunya target koreksi berikutnya secara jangka pendek ada di 0.93200. Selanjutnya di dolar yen ya, pergerakan dolar yen berhasil menembus level resisten di 102 ya, dan menjadikan tren jangka pendek kembali bullish ya, dengan target 102.420
Ya, itu target terdekatnya untuk di yen. Ya, selanjutnya di Dow Jones. Nah, Dow Jones formasi double top ya dengan resisten kuat di 16.550 itu berhasil ditembus ya dengan target jangka menengah ya. Untuk Dow Jones itu di kisaran 16.700 sampai 16.800 sesuai dengan tarikan Fibo ya. Ini merupakan rekor tertinggi ya dalam histori Dow Jones tentunya. Nah, namun perlu digarisbawahi bahwa kita tahu ketika dia all time high ya, kekhawatiran bahwa market bubble itu tetap ada ya, jadi tetap berhati-hati apabila misalkan kita ingin melihat pelanjutan dari rally Dow Jones ya, dia harus konfirmasi dulu ya. Tentunya apabila target 16.700-800 tercapai ya, ada kemungkinan dia koreksi dulu. Baik, selanjutnya Nikkei ya, bursa saham Jepang atau Nikkei itu menguat setelah mendapat sentimen positif dari Wall Street ya, dan berlanjutnya pelemahan yen terhadap dolar ya. Dengan resisten sebelumnya di 14.260 itu yang berhasil ditembus, target berikutnya adalah 14.450 ya. Kemarin sebenarnya udah malam ya, udah mencapai 14.470 ya, namun dia tidak berhasil close di atas level ini. Namun apabila dia berhasil hari ini atau besok dia berhasil closing di atas, dia akan mencoba level yang lebih tinggi. Namun apabila tidak ya, kemungkinan dia akan mencoba koreksi menuju level yang sebelumnya, yang sekarang jadi support ya di 14.260 ya, sebelum akhirnya melanjutkan tren bullishnya ya dalam jangka pendek ya. Oke, di Hang Seng ya, Hang Seng juga tidak berbeda jauh ya dengan pergerakan indeks Asia lainnya meskipun kemarin sempat dirilis berita dari China sedikit jelek ya. Namun resisten itu terlihat di level 22.300. Oke, apabila tidak berhasil menembus level ini, maka akan kembali koreksi menguji support ya di 21.700. Namun yang saya lihat kemungkinan untuk Hang Seng juga masih dalam tren bullish. Oke, selanjutnya di komoditi ya. Pergerakan di gold ya tertahan untuk rally ya, tentunya oleh karena indeks dolar sendiri yang menguat ya, dia bergerak turun gold ya, pada hari ketiga ya, hari kedua di minggu ini ya. Setelah kita lihat bahwa di pergerakan di hari pertama itu sempat naik ya di hari Senin. Nah, selama harga bergerak stabil, apabila harga bisa bergerak stabil di atas 1.300 ya, kemungkinan gold bisa mencoba untuk kembali rally ya. Namun ada beberapa katalis negatif ya sebenarnya ya, bahwa pergerakan dia memang masih sideways ya, masih sideways. Yang harus kita perhatikan adalah area 12.77 ya, itu tidak boleh di break ke bawah dan harga closing di bawah itu ya, selama harga bergerak di atas area 12.77 sampai bahkan 12.85 ya, sebagai target kalau misalkan dia mau koreksi. Nah, yang saya lihat ya, setiap dia menyentuh garis trendline support ya, di mana ada tail ya cukup panjang ya, market itu membalikkan keadaan ya, dari tadinya turun dia naik lagi, turun naik lagi, turun naik lagi. Nah, ini 3 kali dicoba ya, apabila trendline support ini ditembus kemudian harga closing ya, terutama di 4 jam closing di bawah level ini ya, kemungkinan dia akan kembali melanjutkan koreksi ya, koreksi di ya, area 12.50 targetnya. Namun apabila dia berhasil bermain stabil di atas area 12.85 sampai 12.77 ya,
saya melihat masih ada istilahnya percobaan untuk dia melakukan trend bullish ya. Jadi ini merupakan momen apabila misalkan untuk area buy ya, saya bisa sarankan di area 1277 sampai 1285, oke. Dengan batasan risiko tentunya di 1272 ya. Ya, targetnya 1300 gitu. Jadi kita harus tunggu dia koreksi dulu ya. Itu untuk di gold. Selanjutnya oil. Ya, pergerakan oil masih berfluktuasi ya di area 100 ya, sampai 102 ya. Pecah ke atas level 102 ya, kemungkinan harga akan kembali mencoba level 101.25 ya. 101 itu masih menjadi level resisten. Nah, apabila melihat dari pergerakan oil ya beberapa hari ini ya, selama support di 100 itu masih menahan pergerakan ke bawah dari pada oil ya, tidak ada closingan di bawah level tersebut. Saya melihat oil sebenarnya masih bisa naik ya, mengingat istilahnya ketegangan di Ukraina ya sebagai spekulasi masih dibahas. Ya, jadi apabila terjadi perang ya kemungkinan pasokan oil ya itu akan ditutup, apalagi Rusia sudah kemarin sempat keluar berita ya, dia udah mulai nagih utang yang Ukraina ya untuk dibayarkan gitu. Itu sekian Bu untuk teknikalnya. Ini untuk oil juga nanti malam ada data crude oil inventory siapa ya? Ya. Kalau dilihat juga ini juga memberikan informasi membuat harga oilnya kembali naik dengan persediaan yang berkurang lagi ya untuk di pekan yang sebelumnya juga. Jadi 101 ini merupakan kunci levelnya. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari beberapa yang sudah dibahas dengan Pak Wanfu, ini ada beberapa mata uang yang against dengan US dollar. Kemudian juga kalau kita perhatikan juga untuk masalah komoditi, emas, XAU USD, ini juga melakukan pergerakannya bisa kita bilang ini adalah sideway sebenarnya. Ya seperti euro 1.4 kembali lagi dia melakukan koreksi, untuk di emas sendiri 1.300 balik lagi dan seterusnya. Nah, kira-kira apa sih Pak untuk pergerakan market ini menunggunya itu berita data apa yang penting yang membuat nanti tren ini akan berubah menjadi tidak lagi sideway ya kalau kita bilang. Ya kalau misalkan secara teknikal jelas ya kita harus lihat istilahnya resisten dan support yang ada. Nah tentunya untuk biasanya di pertengahan ke akhir bulan ya itu kan ada berita FOMC juga Bu ya. Ya, terus yang harus kita perhatikan ini sebenarnya kalau untuk komoditi oil itu kecemasan geopolitik ya, tentunya masalah di Ukraina ya, itu tentu akan sangat berpengaruh terhadap pasar finansial ya, gitu. Nah, apabila istilahnya yang kekhawatiran banyak pihak ya mengenai masalah Ukraina ya, yang memanas, yaitu misalkan kita lihat dari pembacaan berita, terus istilahnya dia mulai menempatkan pasukan di perbatasan, itu tidak main-main Rusia kalau saya lihat ya, gitu. Dan itu sangat mengancam, apalagi ada pemilu ya yang akan datang, itu akan terancam ya di Ukraina, gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran para investor ya. Ini apabila terjadi seperti itu ya kemungkinan saham drop ya. Dan komoditi seperti oil ya ada kemungkinan dia bisa naik gitu. Mungkin itu berita yang harus diperhatikan ya Bu ya, karena kita tahu bahwa berita politik itu lebih berkepentingan dibanding data ekonomi Bu.
Oke, kalau untuk masalah di Inggris Pak, di pound sterling, ya nanti sore itu kan jam 4.30 ada komentar dari BOE, McCartney ya, Ya, yang akan mengeluarkan juga BOE adalah inflation report. Dan kalau kita lihat indikasinya di sini untuk BOE sendiri, meskipun memang diramalkan dari para ekonom ini menaikkan level suku bunga mungkin lebih cepat dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Tapi untuk di bulan ini ya terutama kalau kita perhatikan tetap akan mempertahankan level suku bunganya itu 0,5% ya. Nah, kira-kira untuk nanti seperti apa Pak untuk pergerakan dari pound sterling? Apakah memang data inflation ini akan membantu kita untuk melihat forecast lagi ke depannya kebijakan apa yang akan diambil oleh BOE? ya kalau misalkan kita lihat dari pemerintahan sebelumnya ya, bahwa inflasi ya di pound sterling itu masih belum tercapai targetnya ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di pound sterling sendiri bahwa BOE akan menaikkan tingkat suku bunganya, saya rasa untuk di tahun 2014 itu masih belum, Bu, ya. Ya. Atau mungkin di 2015 ya. Yang penting dia harus melihat istilahnya dari tingkat pertumbuhan. Apabila sudah benar istilahnya pengangguran juga dia kan masih tinggi, Bu, ya. Jadi kemungkinan dia untuk menaikkan tingkat suku bunga itu masih belum tahun ini, Bu. Itu yang saya lihat ya. Itu. Dan untuk pergerakan ya, untuk pergerakan terus terang saya melihat penguatan mulai ya, awal dari penguatan indeks dolar ya, di mana di level 79 itu indeks dolar kita lihat cukup strong ya, menahan pergerakan ke bawah ya. Nah, tentunya dengan penguatan indeks dolar ini ya, mata uang against US dollar itu akan tentunya akan melemah ya, gitu. Namun dari pound sterling sendiri ya dibanding euro ya, dia memang lebih strong, lebih kuat ya, Bu, ya. Ya, keadaan ekonomi memang lebih kuat dibanding euro gitu. Namun tetap pound sterling tidak akan membiarkan mata uangnya terlalu menguat juga sih, Bu. Kalau saya lihat, Bu, dia pasti menjaga ya sekitar jangan terlalu sampai menguat gitu. Jadi itu bisa menjadi masalah ekspornya si Inggris, Bu, tentunya ya, apabila mata uangnya terlalu menguat seperti itu, Bu. Ya, berarti kalau kita ambil kesimpulan juga untuk di nanti sore ada kemungkinan Mark Carney ini juga akan memberikan penjelasan juga mengapa untuk Bank Sentral untuk detik ini terutama untuk BOE ya, ini tidak terlalu terburu-buru untuk menaikkan suku bunga. Karena kalau kita perhatikan dari pertumbuhan ekonomi Inggris ataupun masalah tentang harga rumah ini juga membuat sebenarnya adalah mengalami kenaikan. Ya, tapi jika memang terburu-buru menaikkan level suku bunga, ini juga akan menjadi penghambat juga untuk perekonomian, pemulihan ekonomi dari Inggris itu sendiri ya. Oke, nah untuk data untuk di hari ini seperti itu dan saya akan coba ulas lagi. Hari ini ada beberapa economic calendar yang perlu diperhatikan. Itu adalah di jam 3.30 sore hari, itu ada data dari dari pound sterling, claim count ataupun untuk unemployment rate ya. Kemudian yang diperhatikan lagi jam 4.30 sore itu ada data komentar juga dari Gubernur BOE ya, Mark Carney, maupun untuk inflation report dari Inggris sendiri. Dan di malam hari nanti jam 7.30 itu ada data dari Amerika adalah PPI. Kalau dilihat dari forecast-nya, PPI-nya sedikit agak turun 0,5 menjadi 0,2. Dan yang terakhir itu adalah untuk crude oil inventories ya, dari minus 1,8 menjadi forecast-nya adalah minus 0,4%. Ya, untuk morning briefing hari ini saya pikir sudah cukup, tidak ada tambahan lagi. Terima kasih untuk rekan-rekan sudah mengikuti morning briefing hari ini. Laporan ini dibuat dengan tujuan hanya informatif.
ya bukan menjadi satu-satunya untuk membuat keputusan dalam memasuki market. Ya, jika tidak disertai money management yang benar ataupun kecukupan modal, ketidakpastian untuk transaksi Anda akan terjadi. Ya, apapun nanti akibat yang dihasilkan oleh transaksi nasabah adalah menjadi tanggung jawab nasabah. Terima kasih, selamat pagi, kembali beraktivitas.